Ada beberapa tim juga yang sudah jalin komunikasi. Salah satu yang sudah kita sepakati, misalnya kita buat sebuah gebrakan di GOT 2025. Oke baik, kembali lagi di podcast Gurabate Open Turnamen ke-27 tahun 2025. Telah hadir bersama saya di studio Coach Chandra. Kalau boleh tahu nih Coach P nama lengkapnya? Chandra Makassar. Chandra Makassar. Ya. Oh memang Orang Sanana. Orang Sanana. Oh tapi marganya Makassar. Ada silsilah dari Makassar ya, ada dia sejarah tapi. Oh gitu. Bagi pecinta sepak bola dimanapun berada, yang di tahun 2023 kemarin menyaksikan Gurabate Open Turnamen, ini salah satu coach dengan tim pendatang baru yaitu BWS FC itu bisa tampil apik. Bahkan sampai di final Gurabate Open Turnamen. Kalah adu penalti sama Bela Jaya FC. Padahal kalau lihat di tahun 2023 itu coach, itu komposisi pemain dibilang cukup bagus ini. Saya kira tidak ada yang salah dengan strategi. Mungkin sepakat kalau Dewi Fortuna saja yang belum berpihak ini. Bisa jadi, tapi itulah sepak bola. Kita berusaha 2 kali 45 menit dengan persiapan yang matang, tapi hasil akhir yang menentukan. Jadi secara persiapan sudah bagus, taktik semua sudah dijalankan, skema permainan juga bagus, tapi itu hasil akhir ya ditentukan melalui drama adu penalti. Atau ada yang bilang ini mungkin gengsi pemain di dalam itu karena pemain label nasional. Ada berapa, ada pemain yang bisa dibilang pemain asing juga ada. Mungkin ego pemain yang saling ini atau tidak tuh waktu itu BWS. Untuk pemain sih secara keseluruhan tim yang kemarin saya latih BWS itu kerjasama timnya bagus. Mulai dari persiapannya bagaimana saat waktu latihan semua pemain tidak ada yang membedakan mana pemain dari luar maupun pemain lokal. Justru pemain-pemain yang punya pengalaman seperti Abdul Escobar itu lebih menunjukkan bagaimana profesional dalam latihan, karena mereka tahu bahwa mereka itu dibayar atau digaji, jadi tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Berarti kalau misalnya pemain-pemain yang coach sebutkan tadi, misalnya Andre Ibo, siapa lagi mantan bek kiri timnas? Abdul Estaluhu. Abdul Estaluhu BWS ya. Ya. Itu mungkin sudah pemain profesional. Mungkin hal-hal begitu mereka anggap biasa. Cuma tekanannya pasti di anak-anak lokal ini. Karena di BWS juga dihuni pemain-pemain lokal juga kan. Ya. Terbukti kemarin pemain terbaiknya juga dari BWS itu lokal. Dari itu. Mungkin mereka itu bisa minder, takut bersaing. Coach punya cara tersendiri tidak untuk mental mereka? Oke, baik. Bisa terlihat dari apa yang ditampilkan di lapangan dan beberapa kali potongan video yang sempat teman-teman kirim di media sosial. Jadi BWS ini waktu saya diminta untuk melatih tim ini untuk GOT, targetnya lolos ke 8 besar. Tapi ketika saya lihat bagaimana tim yang lokal atau anak daerah kita, terus ada beberapa pemain dari luar bergabung, itu tidak ada kelihatan beda atau kayak tadi minder, tidak ada sama sekali. Bagaimana latihan mereka enjoy, karena saya coba bagaimana membuat itu kita tidak ada perbedaan antara satu pemain baik dia junior lokal, tidak ada, dan semua pemain saya berikan kesempatan untuk tampil, memberikan siapa yang konsisten dalam permainan, dalam pertandingan, ya dia akan memiliki banyak menit bermain. Jadi saya ambil contoh
BWS kemarin punya 3 kiper, semua saya beri kesempatan bermain reguler. Ya mungkin seperti. Jadi itu yang kemudian buat pemain-pemain lokal ini, orang harus mampu di latihan tampilkan yang betul-betul di permainan harus tampil betul-betul supaya ini ya. Jadi tidak ada gengsi, tidak ada space antar itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi coach, bahwa BWS itu tim pendatang baru. Siap. Yang pasti pelatihnya juga perdana tampil di Gurabate Open turnamen ini coach. Mungkin di Tarkam-Tarkam yang lain coach sudah pernah bawa tim. Untuk GOT sendiri, atmosfer yang coach rasakan seperti apa? Apakah sama saja, terbiasa atau beda? Oke, saya selain bawa atau melatih tim, bawa tim Tarkam, terus pernah juga ikut berkompetisi. GOT 2003 itu merupakan salah satu kompetisi atau turnamen yang bagaimana dilihat dari pendukungnya, penontonnya, effortnya itu luar biasa. Desain yang dibuat oleh panitia, baik dari, jadi semakin hari itu terlihat bahwa penonton semakin hari semakin banyak. Terlihat sekali pada saat final itu luar biasa. Nah, lepas dari itu mungkin selain itu kita tahu bahwa GOT itu merupakan salah satu turnamen sepak bola di Maluku Utara tertua, kalau tidak salah sejak 1990. 89, mohon maaf. Itu dia reguler. Ya, yang jadi menarik mungkin kalau saya lihat dibandingkan dengan Tarkam-Tarkam yang lain. Kebanyakan kita di sini mungkin gawang sedang dan lain-lain. GOT itu dia kompetitif karena timnya terbatas. Nah, itu yang menjadi sebuah turnamen itu dia kompetitif. Ya tadi selain kompetitif, bagaimana sporternya, koreografinya. Saya sempat kemarin di luar, ada keluar daerah ke Jogja, nonton salah satu liga Indonesia yang punya koreo terbaik Indonesia. Itu Sleman, itu kita harus akui salah satu koreografi terbaik. Tapi saya lihat mungkin kita kalah di stadionnya yang besar. Tapi kalau bagaimana sporter-sporter yang ada di GOT kayak Poram, Porto itu luar biasa. Ya itu menjadi nilai plus untuk GOT 2023. Oke, luar biasa. Seperti yang coach sampaikan itu tadi, yang pasti yang pertama itu salah satunya ya, itu dukungan yang diberikan oleh supporter. Pernah dipikirkan tidak coach, ketika bawa BWS tampil perdana di GOT, sudah tahu lah supporter di Tidore ini punya fanatismenya itu kayak bagaimana, bela timnya itu sampai habis-habisan lah, bahkan sering terjadi tawuran itu. Kalau coach sendiri bagaimana waktu itu tuh? Sempat dipikirkan tidak itu? Ya. Jadi BWS waktu tampil di GOT 2003 itu yang tadi seperti di awal saya sampaikan, diberi target lolos ke 8 besar. Itu sudah luar biasa. Target yang diberikan kepada saya karena memang saya tidak berani janji atau menarget yang lebih jauh. Nah, pada saat itu juga BWS itu tidak punya fanatik supporter, supporter fanatik beda kayak yang lain. Tapi itu teman-teman atau kita bermain di lapangan yang kita tunjukkan adalah sportivitas. Ya bagaimana sebelum laga semifinal lawan Poram bertemu dengan kan sempat ada kejadian sempat ada bentrok. Tapi pada saat lawan Poram kita menang. Bagaimana respon dari supporter Poram? Begitu juga kita, yaitu kita sebagai musuh di 2 kali 45 menit atau 90 menit. Lepas dari itu kita adalah saudara. Karena yang sepak bola itu adalah seni. Bagaimana kita bisa menunjukkan dunia sepak bola. Jangan ada provokasi. Mungkin seperti itu. Berarti luar biasa. Siap. Kalau dari GOT sendiri itu, setelah ikut tarkam lain itu pasti effortnya beda ya. Siap. Pasti ya coach. Oke. Ini sebelum saya lanjut coach, minum dulu apa? Oke. Baik. Terima kasih. Tunggu sambil minum. Nih, masih panjang ini. Jadi kalau teman-teman mau tanya dari situ juga terpapar tanya soal coach ini. Jadi pecinta sepak bola dimanapun berada, ini saya juga
selama ini kan saya sempat sering dengar itu orang jaga panggil padok. Ternyata perawat ya. Siap. Perawat di apa coach? Di kamar bedah rumah sakit Hasan Hasan Bossori Ternate. Ini saya bisa bilang ini unik. Kalau orang kesehatan itu hobi bola, main bola biasa, hari-hari cari cuan lah orang sini istilah. Itu biasa nih. Tapi kalau sampai ambil lisensi kepelatihan berarti serius sekali nih. Artinya saya ingin tanya ini bagaimana seorang perawat begitu mencintai sepak bola sampai ini nih. Oke, coach mungkin bisa ceritakan sedikit. Jadi kalau cerita tentang sepak bola itu sudah dari kecil. Itu kita di Sanana itu sekalipun tidak ada SSB waktu itu emang sudah terbiasa dengan sepak bola. Kadang bermain dari pagi pulang sekolah sampai malam. Nah, kalau untuk saya sendiri sampai saya kuliah di lanjut tugas belajar di Makassar juga itu jangan di pikiran saya jangan sampai pelajaran mengganggu sepak bola saya. Bukan sebaliknya, bukan berpikir sepak bola mengganggu pelajaran. Dua-dua ini memang susah saya pisahkan. Waktu itu masih sering juga tarkam, suka main. Nah, lepas dari itu balik saya waktu tugas di Sula juga di Sanana, waktu kembali ke tempat tugas itu dimanapun saya tempatkan yang penting ada lapangan sepak bola. Nah, terus saya pindah tugas di Ternate 2014. Itu pas ditempatkan di kamar operasi. Tetap itu tidak bisa lepas tentang sepak bola itu. Dulu saya lebih banyak ke futsal, lari ke futsal. Sempat 2016 juga, 2015-2016 itu saya ambil lisensi pelatih futsal. Ada klub juga, sering ikut Liga Nusantara beberapa kali. Sebagai pemain? Sebagai pelatih. Pelatih. Di 2016. Liga Nusantara. Ada juga tarkam futsal. Main juga. Nah, terus saya mulai fokus ke dunia kepelatihan itu sekitar tahun 2020. Waktu itu COVID, kalau tidak salah COVID, COVID. Ada klub yang saya bangun namanya Pesona Football. Pesona Football. Ya. Ada beberapa pemain tarkam yang ikut bergabung, kita latihan sama-sama, cari lawan, sparring, terus ikut kompetisi di Gambesi. Terus kayaknya saya boleh lanjut terus menjadi pelatih sepak bola. Di 2022 saya ambil lisensi D, terus lanjut lisensi C. Dari situlah sampai sekarang. Alhamdulillah pernah diminta beberapa kali latih tim setelah memiliki lisensi. Ini luar biasa nih. Kalau orang pada umumnya itu bilang jangan sampai sepak bola mengganggu pelajaran, ini coach punya beda, kebalikannya. Jangan sampai pelajaran ini mengganggu sepak bola. Ini luar biasa ini. Oke, mantap. Jadi tapi aktivitas keseharian bagaimana coach? Saat ini aktivitas keseharian ya jam kerja tetap saya kerja sesuai profesi. Di luar jam kerja kalau saya punya program sepak bola baik latihan SSB, saat ini bisa diberikan kesempatan untuk pegang salah satu SSB. SSB Selapura. Terus mungkin ada yang mau privat. Beberapa kali kemarin saya juga ada privat. Ada tim juga yang minta untuk latih. Siap. Selama tidak mengganggu pekerjaan juga, tidak mengganggu sepak bola juga. Karena tempat kerja saya yang saat ini agak sedikit karena di kamar bedah. Jadi emergensinya. Ada. Yang pasti ini hal yang menyangkut pekerjaan tidak ditinggalkan, tetapi hobi tetap jalan. Luar biasa. Satu lagi coach, tadi ini coach sudah sempat singgung soal SSB ini. Ini saya tanya pendapat coach saja. Banyak sekali SSB di Maluku Utara ini yang kemudian di tengah-tengah terus bubar, tidak lagi jalan. Satu hal yang saya banyak temukan coach itu karena pelatih di SSB itu kadang tidak dibayar, kadang tidak para pemain itu tidak melalui pendaftaran. Kalau sama di kota-kota besar kan ada iuran tiap bulan. Di sini kan lebih ke sukarela gitu-gitu. Coach sendiri rasakan hal itu tidak? Ya,
Yang pasti saya rasakan itu. Kalau untuk di Maluku Utara. Jadi tadi saya bilang, kalau memang sudah istilahnya mendarah daging di kita, kalau saya bukan situ kayak apa ya? Bukan saya mencari hidup di sepak bola itu ya, di SSB itu. Karena mungkin tadi sudah mendarah daging, sudah menjadi hobi saya. Jadi saya kerjanya tuh kayak ikhlas begitu. Iya. Mau dibayar tidak dibayar ya. Ya seperti itu. Jadi kalau selama kan saya punya pekerjaan tetap sebagai PNS, sebagai perawat di rumah sakit. Di luar itu saya tadi hobi saya karena dengan sepak bola. Bagaimana saya melatih anak-anak, saya mulai berimajinasi, oh iya, dari yang 7 lawan 7 saya bisa coba aplikasi ke 11 lawan 11 misalnya. Terus tadi terkait yang banyak yang putus, SD mungkin latih dulu. Anak-anak, kalau saya lihat di Ternate, banyak SD melatih dari usia dini dia sampai usia 12, dari usia 6, 8 sampai 12, itu melanjut ke 13 ke atas. Cuma berapa SSB saja. Karena ya tadi SSB tidak mampu bayar, tidak digaji, terus iuran juga tidak lancar karena kita tahu bagaimana kondisi keuangan kita di sini. Terus ada SSB yang dia dari 13 sampai 15 atau 17 masih aktif. Ya selanjutnya tidak tahu arahnya mau kemana. Anak tidak punya tujuan. Tapi beberapa tahun ke belakang, teman-teman APSI, teman-teman pencinta sepak bola, pelatih-pelatih, itu kita mulai buat kompetisi berjenjang, baik usia 13, 15, 17. Itu juga beberapa kemarin kayak Suratin kan. Selain dari Suratin ada kompetisi, jadi anak-anak tidak bosan untuk latihan. Jadi kita latihan ada kompetisi. Karena sepak bola tanpa kompetisi, latihan tanpa kompetisi dan pemain tidak bisa. Tiga-tiga ini harus ada. Harus ada. Iya. Berarti sepakat coach itu kalau ini latihan terus SSB ini jalan terus tapi tidak ada kompetisi percuma juga. Ada kompetisi tidak ada pemain tidak bisa. Iya. Kalau ada pemain kalau cuma tahu main biasa-biasa saja ya mendingan jangan bikin pertandingan, bikin rugi orang yang nonton ini. Tapi satu yang menarik kemarin apa yang disampaikan Pak David Glenn waktu pertemuan teman-teman pelatih sama beliau. Itu insya Allah direncanakan itu di tahun 2004 atau Malut ini rencana buat akademi. Jadi kalaupun itu nanti terrealisasi, saya sangat apresiasi. Kami semua teman-teman pelatih apresiasi karena apa? Anak-anak yang tadinya kita latihan sampai usia segini punya tujuan. Ya betul. Kalau dari situ nanti mereka kemana? Mereka adalah ke akademi sini yang layak masuk ke sini. Kalau yang dulu saya 17 kirim ke daerah-daerah Jawa misalnya, itu pun harus biaya sendiri dulu. Biaya sendiri. Iya. Dan biasa itu nanti pemain yang cari sendiri, bukan sendiri. Jarang sekali SB yang ini. Syukur-syukur kalau kita punya agen kayak ada beberapa orang kan bisa bantu anak-anak untuk sampai ke jenjang profesional. Seperti itu. Selanjutnya ya coach ini sudah lumayan lama sedikit ini. Cuma menarik ini kalau bercerita dengan coach ini. Untuk 2025 nih coach. Mungkin tetap di BWS atau bisa disampaikan bocoran sedikit mungkin ada lobby-lobby tim kiri kanan atau apa? Oke, baik. Untuk sampai saat ini belum ada komunikasi dengan BWS karena terakhir saya dapat informasi belum bisa partisipasi, tapi beberapa hari lalu mungkin rencana partisipasi. Terus ada beberapa tim juga yang sudah jalin komunikasi. Ada yang salah satu yang sudah kita sepakati, misalnya kita buat sebuah gebrakan di GOT 2025. Tapi belum bisa kasih tahu nih timnya ini belum ya. Nanti aja. Kalau waktu kita kan sudah terlihat. Persiapan. Ya. Yang paling terakhir coach ini pun 2025 ini. Mungkin kemarin 2023 orang masih cukup meragukan ini. Di 2025 ini tema GOT kali ini itu Conqueror 27 atau penaklukan musim ke-27. Hanya 24 tim nih, sama dengan yang kemarin diundang, tim yang tentu saja kualitas Gurabate Open Tournament. Sebagai bocoran ada tim dari luar ini dari Abstrak Jayapura.
katanya itu akan kan kebetulan kompetisi Liga 2 ya. Liga 2 libur, maka sebagian besar pemain abstrak itu diisi oleh pemain-pemain Persipura ini. Saya kira ini menjadi bocoran buat publik supaya jadi penasaran. Oh ini nih luar biasa gitu. Kira-kira dengan tim baru mungkin atau tim lama di 2025 mungkin bisa dibilang ajang pembuktian bagi seorang Coach Chandra ini. Kira-kira yakin tidak jadi penakluk musim ke-27 Grobate Open Tournament? Secara pribadi saya harus optimis. Ya. Optimis bisa dan optimis keluar sebagai juara. Kalau tahun kemarin saya mungkin sebagai finalis. Yang kita tahu targetnya di berapa, kita alhamdulillah diberi kesempatan sampai di final. Namun di 2025 mungkin ada tim yang baru juga berbeda. Sekali lagi untuk mencapai puncak atau sebagai juara bukan dilihat dari semata-mata seorang pelatih saja, tapi bagaimana kerjasama tim, persiapan. Saya beberapa kali juara baik event pelajar, event U17, 19 dan sekian. Itu saya selalu minta ada waktu persiapan. Jadi bagaimana persiapan tim baik secara pemainnya, manajemennya, kalaupun kita siap, saya bukan tidak mungkin kalau kita bisa di final, bahkan bisa keluar sebagai sang penakluk. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, ini menarik ini. Tapi kalau coach ini, saya lihat itu ada iko-iko komunitas Jarot juga. Jaga bertanding, saya kan jaga iko Aspot. Ada jaga bertanding dengan coach. Ini orang di kacamata nih. Memang posisinya gelandang coach? Atau? Ya, kalau sebagai pemain? Saya dulu banyak main di wing. Oh, wing saya. Kalau orang main istilahnya bakat alam itu cuma kan kecepatan. Waktu dulu kan, jadi ya mau lari terus ke sini. Mungkin karena pemahaman juga tentang sepak bola. Ini banyak anak-anak yang saya latih itu saya tidak berharap mereka bermain satu posisi, tapi bisa bermain lebih dari satu posisi. Kadang juga kayak komunitas Jarot saya bermain di posisi gelandang atau karena mungkin yang lain ini main di gelandang ini supaya kerja lawas ini lebih mudah, napas lebih bagus dibandingkan yang tua berapa. Jadi cerita tentang pengalaman dengan posisi main gelandang. Itu juga sepak bola itu bisa menyelamatkan saya waktu kuliah. Oh gitu. Iya. Bisa cerita tuh coach. Iya. Jadi waktu ini flashback waktu masih kuliah dulu. Tiba-tiba diajak sama dokter-dokter ini kan prof gitu. Terus main. Saya tugas main gelandang. Jadi saya sudah tahu gimana mereka jadi saya tugas bawa bola, terus kasih mereka cetak gol. Jadi dari situlah saya masuk praktik di satu ini, itu anak buah saya. Jadi, luar biasa itu. Itu dia pakai keuntungan satu tahun. Ini tidak perlu tanya-tanya, tidak perlu uji apa-apa, ini lurus sudah. Ya, supaya ini kan jadi gengsi juga kalau orang-orang begitu. Tadi saya yang cetak gol bukan ngana gitu. Jadi ya kayak itu, sepak bola itu orang tidak akan susah. Apalagi saya mungkin pemain-pemain muda, anak muda, adik-adik. Sekarang orang kuliah saja, kita kuliah, terus punya bakat sepak bola, itu saya bisa jamin kita aman. Saya pernah ujian waktu kuliah di Makassar waktu itu, ujian skripsi, ya karena dosennya ini, dosen penguji saya ini, sering ajak saya main futsal waktu itu, saya bagaimana kasih nyaman beliau main, suruh bikin cetak gol. Nah, terus waktu ujian, pertanyaannya di luar, kan teman-teman yang lain nonton nih, mau lihat bagaimana penguji ini kan killer gitu istilahnya. Mau lihat dia cara menguji. Ternyata pertanyaan itu, kenapa pakai marga Makassar? Iya. Pertanyaan itu saja. Semua kaget. Tapi memang kan ada diskusi-diskusi juga kan. Jadi ya itu kayak sepak bola itu bisa menyelamatkan orang nanti mau kuliah, cari teman juga gampang. Orang punya bakat, terus bisa bergaul dengan bisa bergaul. Artinya main bola ini kan karena olahraga tim ya. Jadi dia tidak kaku. Jadi kita bisa interaksi dengan orang tuh ini. Dan jarang orang introvert punya hobi main bola. Jadi kalau hari ini kita bermain lawan musuh nih.
Karena musuh itu nanti berikut bisa jadi teman kita. Teman kita. Dia panggil, bisa ikut saya Tarkam, bisa juga main. Saya di Makassar sampai semua saya sudah. Yang tadinya lawan mungkin ada Tarkam di mana dia bisa berkesingan bos. Kalau ambil pemain posisi ini tuh, lebih ambil dong ini pe orang. Nah kita kan kayak gitu. Itu juga. Ya, terus main ke sana nanti dia ajak lagi satu. Jadi ya itu banyak teman. Iya luar biasa. Tong bercerita biasa coach. Kalau misalnya sebagai pelatih, siap. Pasti punya pelatih favorit ini. Siap. Kalau coach sendiri pelatih favoritnya siapa? Untuk saat ini ya saya mungkin memang fans Barcelona juga. Tapi Fans Barcelona. Hansi Flick salah satu pelatih selain Pep Guardiola ya. Tapi ini saya lihat Hansi Flick yang punya filosofi yang hampir mirip sama apa yang saya adopsi. Iya. Karena sekarang kan tumpuan pemain-pemain Barcelona ini kan dari La Masia nih, istilahnya sekolah bola. Berarti sama betul dengan coach toh, gunakan SSB untuk ini. Luar biasa. Saya kira sudah banyak hal yang kita ini coach sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk datang berbincang-bincang dengan kami di podcast Gurabati Open Tournament. Mungkin teman-teman pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, sudah hampir setengah jam lebih kita berbincang-bincang, banyak hal yang kemudian kita bisa ambil dari bincang-bincang ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terakhir untuk tim yang nantinya akan berlaga di Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2025, siapkan tim Anda karena siapa tahu tim Anda adalah penakluk GOT 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.